Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebooknya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hambur Larangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hambur larangan, orang luar dilarang masuk. Dengan jelas tulisan terpampang di pintu gerbang sebelum masuk ke dalam kampung. Orang luar hanya boleh masuk pas jam 8 pagi dan keluar sebelum jam 3 sore. Itu pun harus melewati syarat-syarat tertentu. Gugurnya 5 pekerja di Pegunungan Banten, teman seperjuangan ayahku dengan mengenaskan. Kelima jasad tersebut ditemukan oleh warga, tapi tengkorak kepalanya hilang. Yang ada hanya kulit, rambut, mata, mulut, hidung, telinga, semuanya lengkap. Tengkoraknya saja yang tidak ada, seperti ada yang meremas sampai hancur. Gugur bak pahlawan. Mereka adalah pahlawan yang memberi titik cahaya terang di tengah gelapnya malam. Kini kita semua menikmatinya. 1990, di mana awal kisah itu dimulai. Sebenarnya ini adalah pekerjaan lanjutan karena proyek lapangan pemasangan tiang listrik dan kabelnya terhenti karena adanya korban jiwa di pedalaman Pegunungan Banten tersebut. Di hari itu berangkat 15 orang yang sudah terkumpul, termasuk ayahku, untuk melanjutkan tugas selanjutannya. Dari Cianjur menuju pedalaman Banten tersebut dan dilanjutkan jalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan dan diperlukan waktu seharian. Di sana mereka tinggal sementara di balai desa, salah satu kampung sebelum memasuki kampung terlarang. Kepala desa dan tokoh masyarakatnya memberi wejangan. Sebelum masuk ke dalam kampung tersebut, mereka semua dimandikan dulu, dibacakan doa-doa sebelum besok mulai pekerjaan. Larangan yang tidak boleh dilanggar harus masuk tepat jam 8 pagi dan pulang sebelum jam 3 sore. Kalau tidak, kepala tengkorak kalian akan pecah seperti halnya teman kerja kalian kemarin. Adakah polisi untuk menginvestigasi? Ada. Namun mereka semua tidak ada yang berani masuk ke dalam kampung terlarang itu. Hanya penjelasan dari kepala adat dan tokoh masyarakat saja sudah cukup. Karena bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Kalau ada orang luar yang melanggar, mencoba masuk tanpa meminta izin, pasti terjadi kepala tengkoraknya hilang. Sempat ditanyakan oleh salah satu pekerja di malam itu, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah mereka berlima ketiban tiang dan tiangnya menimpa kepala mereka berlima saat memainkan tiangnya? Atau ketiban pohon waktu menebang saat membuka jalan? Ucap salah satu pekerja. Mereka berlima meninggal, tewas tergeletak di beberapa tempat yang berbeda. Di hutan sebelah barat kampung, saat ditemukan tengkorak kepalanya seperti tidak ada. Kemungkinan besar mereka terlambat pulang melewati gerbang masuk. Karena di saat itu sedang turun hujan yang sangat besar, disertai petir dan angin. Makanya, apapun yang terjadi kalian harus balik lagi ke gerbang masuk sebelum jam 3 sore, agar tidak terjadi korban tambahan lagi. Apalagi, kalian orang luar. Ucap salah satu tokoh masyarakat sambil mengingatkan. Di sini adalah tempat yang masih terjaga keasriannya. Adat istiadat di sini masih kental dan dipakai sampai detik ini. Walaupun tidak ada yang bisa membuktikannya, tapi kami percaya ucapan leluhur kami bahwa di kampung itu bukan hanya penduduk lokal saja yang tinggal, tapi ada makhluk astral yang sangat kejam. Ada buta tinggal di dalam kampung sana, ucap salah satu tokoh adat. Dan di saat kalian mau gali tanah, menebang pohon untuk buka jalan, kalian harus meminta izin walaupun tidak ada orangnya. Kalian semua paham? Ucapnya lagi. Kami semua saat itu hanya tertunduk terdiam
tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat mendengar penjelasan kepala dusun. Pagi pun tiba, 15 pekerja telah berkumpul untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti. Semua peralatan sudah siap dari APD, tambang, kunci-kunci, tiang listrik, kabel, gergaji mesin, peralatan untuk gali tanah dan tangga untuk menaikkan kabel, termasuk akomodasi stok makanan. Semuanya sudah lengkap karena telah dibawa oleh tim sebelumnya yang menjadi korban. Jadi tim yang sekarang tinggal melanjutkannya saja. Sebenarnya kampung terlarang belum terpasang listrik, tapi kampung selanjutnya lah aliran listrik akan dinyalakan ke rumah warga. Namun tiang dan kabelnya harus melewati kampung terlarang dulu. Dan mereka semua tiba di depan gerbang tersebut benar saja terpampang tulisan hambur larangan, orang luar dilarang masuk. Diantar oleh kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat, tapi mereka cuma mengantar seakan melepas kepergian mereka semua. Dan sampailah mereka di tiang ke-10, tempat terakhir pengerjaan tim sebelumnya. Adakah warga kampung terlarang? Adakah rumah penduduk di sana? Jawabannya ada. Penduduknya sama seperti kita semua, tidak ada yang aneh. Bahkan mereka saling sapa, tapi tidak pernah ada obrolan yang panjang lebar sedikit pun. Rumah dari kayu dan dinding-dindingnya dari bambu yang dianyam menandakan ciri khas rumah pedesaan. Tanaman padi yang subur, kebun pisang, singkong, dan berbagai pohon buah lainnya seperti buah nangka, mangga, dan rambutan menandakan warganya mengandalkan hasil dari bercocok tanam. Hanya satu keanehannya, semua binatang ternak tidak ada di kandangnya. Entah itu hewan kerbau, kambing, bebek, ayam, seakan hewan tersebut tidak ada pemiliknya walaupun tidak terlalu banyak. Di hari itu juga mereka langsung bekerja. Ada yang gali tanah, tarik kabel, naikin tiang, buka jalan kabel dan ditebangnya beberapa pohon, dan pulang keluar gerbang selalu tepat waktu. Sampai di hari ke-7 pengerjaan pemasangan tiang dan kabel listrik sudah mencapai 80%. Di saat berangkat dan pulang kerja, semua selalu diabsen oleh mandor. Sampai di suatu hari, mandor lupa mengabsen. Hujan turun sangat deras disertai petir dan angin. Saat pulang ke tempat tinggal sementara, ternyata ada satu pekerja yang tidak ada, yaitu Kumis namanya. Semua pada mencari di tempat istirahat dan laporlah mereka kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat bahwa satu pekerja tidak ada, kemungkinan besar tertinggal di kampung larangan. Besok kita akan mencarinya, kemungkinan besar hanya jasad yang ditemukan. Kenapa kamu tidak menurut untuk menjaga semua anak buahmu? Mengecek kembali sebelum pulang, ucap kepala dusun memarahi mandor. Dan tidak disangka, bapakku berlari ke arah gerbang masuk kampung larangan untuk mencari sahabat baiknya sambil membawa senter. Miss, di mana kau, Miss? Teriak bapakku sambil berlari memasuki kampung terlarang. Tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun dalam hatinya karena Kumis adalah teman baik bapakku. Tidak ada ikatan darah atau keluarga, tapi rela mati walau nyawa taruhannya. Yang ada rasa takut akan kehilangan. Kepala dusun dan teman kerja bapakku hanya bisa mengejar sampai depan gerbang masuk. Sebenarnya teman kerja lain ingin ikut mengejar, tapi ditahan oleh tokoh masyarakat. Ingat, kalian punya keluarga di rumah. Tokoh masyarakat menahan agar ke-13 teman bapakku untuk tidak masuk ke dalam gerbang. Biar takdir yang menentukan selamat atau tidaknya mereka berdua. Besok jam 8 pagi kita masuk untuk mencarinya. Lebih baik kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Ingat, hidup matinya seseorang ada di tangan Tuhan. Tapi saya tidak ingin melanggar aturan yang sudah ada di zaman nenek moyang. Saya hanya tidak ingin ada korban tambahan lagi. Mohon dimengerti. Mereka semua hanya bisa menunggu pagi dan berdoa. Mereka kembali lagi ke tempat istirahat sementara, bahkan sampai tidak ada yang tidur saat itu. Dan bapakku terus mencari, sambil terus-terus berteriak tiada hentinya. Saat itu sudah gelap, walaupun masih jam 6 sore. Apalagi habis diguyur hujan deras. Langitnya jadi sangat mendung, tapi hujan masih turun walaupun gerimis. Setiap pintu rumah dalam kampung larangan diketuk bapakku, hampir semua rumah.
Takutnya saat hujan deras Kumis ikut singgah di salah satu rumah, pikir bapakku saat itu. Tak tak tak, suara ketukan pintu rumah. Permisi, adakah tamu yang singgah di sini? Ucap bapak mengetuk setiap rumah. Tidak ada, pergilah, dia tidak ada di sini. Jawaban yang sama di setiap rumah yang diketuk. Kadang suara laki-laki dan kadang suara perempuan yang menjawabnya. Tapi mereka semua tidak ada yang keluar rumah, hanya menjawab dari dalam rumah. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengintip dari balik jendela untuk melihat siapa yang menggedor pintu. Sampai tepat bapakku di pertengahan kampung. Perkampungan di sini tidak seperti perkampungan sekarang. Paling banyak hanya 3 rumah yang berdekatan. Terus untuk ke rumah lainnya mencapai jarak kurang lebih 100 meter. Jadi ada jaraknya. Ada sebuah pertigaan jalan, lurus, kiri dan kanan jalannya. Tapi ia tidak pernah ingat kalau di sini ada sebuah pertigaan jalan. Walaupun baru seminggu keluar masuk kampung larangan, disorotilah oleh lampu senter, jalan kiri di sampingnya dan jalan lurus di depannya. Sangat gelap gulita. Bahkan lampu senter hanya dapat memberi cahaya hanya 2 meter saja. Cahayanya tidak dapat menembus kedua jalan tersebut. Bak jalan menuju tempat anta beranta dan melihat jalan satunya lagi yang sebelah kanan. Di ujung jalan itu terlihat ada sebuah cahaya dari lampu senter depan rumah, menandakan di rumah tersebut ada penghuninya. Masuklah bapakku ke jalan itu, berharap di dalam sana ada sahabat bapakku. Jam menunjukkan jam 8 malam, hingga sampai dia di depan satu rumah tersebut. Tak tak tak, permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa di luar? Ucap perempuan penghuni rumah. Sebenarnya semua percakapan di sini memakai bahasa Sunda kasar. Kasar dalam artian memang seperti itu gaya bahasa orang Banten, bukan maksud untuk mengejek. Dan akan saya translate ke bahasa Indonesia. Saya Dadan, mencari sahabat saya yang tertinggal saat bekerja. Barangkali ikut singgah di sini, Bu. Oh, krek. Mari silakan masuk. Dia ada di dalam sedang tidur, ucap ibu tua sambil membuka pintu kayu yang dikunci. Alhamdulillah, makasih Bu, sudah dibolehin sahabat saya singgah dan istirahat di sini. Saya sudah berkeliling mengetuk semua pintu rumah di kampung ini. Ternyata dia ada di sini dan tidak kenapa-napa, ucap bapak sambil mengusap wajahnya. Tanda syukur kepada Tuhan bahwa sahabatnya tidak kenapa-napa. Dia tadi kecapean dan tertidur di bawah pohon nangka depan rumah saat menarik kabel dan terbangun saat turun hujan. Terus kami menyuruhnya masuk. Tadinya dia ngotot maksa pengen pulang, balik lagi ke gerbang karena sebentar lagi jam 3 sore. Tapi bapak yakinkan dia tidak akan terjadi apa-apa. Dan ntar malam sahabat terbaikmu juga akan datang, Dadan namanya. Makanya dia percaya karena bawa tahu siapa namamu, Nak, jawab kakek tua yang duduk di kursi bambu, menjelaskan semuanya sambil menghisap rokok yang dilinting. Oh iya, makasih sangat Pak. Iya sama-sama, dimakan dulu nasinya. Kamu belum makan Nak, pasti lapar kan? Biarlah temanmu tidur dulu dan dibangunkan saat kamu selesai makan, ucap ibu tua yang sudah membawakan sepiring nasi dengan lauk ikan mujair ke atas meja di ruang tamu tempat mereka duduk. Bapak makan dengan lahap, tidak terbesit pikiran negatif saat itu, dan selesai makan bapakku disuruh mandi untuk melaksanakan sholat isya plus sholat maghrib karena terlewat. Setelah sholat ternyata Kumis sudah terbangun. Mereka langsung berpelukan sambil meneteskan air mata, tapi belum sempat mereka bercerita. Duk 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 dak dik duk duk. Banyak suara langkah kaki di luar rumah, bahkan tanah, kursi, semua isi rumah bergetar seperti ada gempa bumi. Di mana kau sembunyikan mereka kakek tua, nenek tua bangka? Kucengkram kepala mereka sampai mati. Mereka telah berani melanggar aturan yang dibuat. Mati, mati. Suara menggelegar di luar rumah oleh salah satu sosok tersebut. Jangan takut, ada Allah. Minta perlindunganlah pada Tuhan. Mereka juga sama ciptaannya Nak, dan gak bakal bisa masuk ataupun bisa membunuh kalian. Percaya sama kakek, ucap kakek tua sangat tenang sambil menghisap rokoknya, dan si nenek juga duduk dengan tenang sambil menyikat giginya dengan daun sirih.
dan apapun itu namanya, jadi seperti berdarah mulut nenek tua itu. Mereka berdua pun jadi tenang, dan malah mereka menengok dari dalam jendela. Samar terlihat karena ada cahaya lampu senter di luar rumah yang menyala. Ternyata banyak sekali sosok tinggi besar, seluruh tubuhnya penuh bulu hitam, mata merah menyala, perut buncit terus mondar-mandir di depan pagar rumah. Sambil berteriak-teriak menggerutu kepada kakek tua untuk keluar dan memberikan kita berdua kepadanya. "Berikan mereka berdua kepadaku, kakek tua bangka, akan kubunuh mereka." Sebenarnya, kelima orang yang meninggal ingin kita bantu saat kamu tadi sebelum kesini. Di pertengahan jalan pas masuk pertigaan, ada sebuah gubuk yang lumayan besar. Saat itu sama hujan deras, disertai angin dan petir. Mereka berlima berteduh di sana, membuat mereka terlambat untuk pulang sebelum jam 3 sore. Bapak dan ibu sudah berusaha untuk mengajak mereka singgah dengan teriakan dan lambaian tangan. Mungkin karena hujan yang begitu deras, sehingga mereka tidak datang ke rumah. Atau mungkin karena ucapan kepala dusun tentang apa yang akan terjadi jika terlambat keluar gerbang masuk. Jadi membuat mereka takut akan penduduk pribumi. Ucap bapak tua yang tidak memperdulikan suara gaduh di luar rumah. "Terus mereka bagaimana, Pak?" Ucap mereka berdua sambil meminum teh hangat yang disajikan ibu tua. Tidak lama setelah hujan berhenti, mereka mau melanjutkan perjalanan pulang. Tapi ucap bapak tua berhenti cerita karena sedang meminum air teh hangat. Tapi keburu datang semua makhluk yang di luar itu. Mereka semua berlari dan dicengkram kepalanya saja sampai remuk. Bak tengkorak kepalanya hilang. Dan tidak ada satupun yang berlari ke rumah ini untuk bersembunyi. Ucap bapak tua. Tapi mereka itu siapa sebenarnya? Dan mengapa harus ada hal seperti ini? Peraturan masuk, pulang, harus diatur, kalau melanggar selalu terjadi hal yang tidak diinginkan. Ucap Kumis. Saya skip jawaban kakek tua karena takut jadi kontroversi dan perdebatan. Karena ini masalah adat dan budaya yang dipegang kearifannya. Mohon dimengerti. Kalian semua tidak akan bisa pulang sebelum berhadapan langsung dengan mereka. Karena kalian telah melanggar aturan yang berlaku. Ucap ibu tua. Berkelahi maksud ibu? Ucap Dadan. Ya, berkelahi. Tapi kalian tidak usah melawan. Biarkan mereka semua capek sendiri dan meninggalkan kalian berdua. Maksudnya kita belum paham. Ucap Dadan lagi. Kalian tahu akan ilmu kekuatan badan. Tidak akan ada satu benda apapun yang bisa menghancurkan tubuh kalian. Jika kalian terkena sabetan golok, kulit akan memantul. Jika terkena tekanan yang berat, tubuh dan tulang akan kuat seperti baja. Dan bisa loncat yang jauh, bak bisa terbang. Bisa menggunakan gerakan-gerakan tertentu bak jawara silat. Kakek akan memberikannya percuma. Walaupun seharusnya melewati tahapan-tahapan tertentu dengan membaca ini. Ucap kakek tua. Pilihan ada di tangan kalian berdua. Tapi jika ingin selamanya di sini, silakan, berarti kalian jadi penduduk sini selamanya. Ingat, hanya keyakinan kepada Tuhan yang bisa membuat kalian kuat dan membaca bacaan ini. Hanya sebagai perantara saja, dan kekuatan badannya bisa dipakai bukan hanya di sini. Ucap ibu tua. Kami memilih kuat, Bu. Ada keluarga di rumah yang menunggu kedatangan kita pulang dan tidak bermaksud menolak menjadi cucu ibu dan bapak. Ucap mereka berdua. Kejadiannya belum lama. Kini bapakku berjualan gorengan setelah berhenti jadi PLN. Di malam itu ada preman dan gerombolan geng motor. Kejadian waktunya berbeda-beda antara preman dan geng motor. Tapi isi ceritanya sama. Saya menyaksikannya sendiri karena saat itu sedang membantunya. Orang-orang itu memalak bapakku yang sedang berdagang. Kebetulan saat itu sedang memasak gorengan. Minyak yang mendidih menandakan minyak itu sangat panas. Dibasuhnya minyak itu ke wajah dan tangannya. Bak cuci muka dan tangan dengan air dingin. Pisau tajam buat mengiris wortel dan kol diirisnya ke tangan dan wajah bapakku. Benar saja, seperti yang tumpul pisaunya, membuat orang-orang yang berniat jahat lari ketakutan. Pak, bikin video aja pak, bapak kuat pak superhero, ucapku saat itu. Tapi dengan jelas bapakku menolaknya. Riak katanya,
Kekuatan bukan untuk dipamerkan, hanya untuk menjaga diri dari orang jahat. Kembali ke cerita. Ya udah, baca doanya, ikutin ucapan Bapak dan yakinkan dalam diri kalian bahwa tubuh kalian kuat karena Allah mengabulkannya. Ingat, jangan melawan, biarkan mereka capek dengan sendirinya. Di sini kakek hanya bisa mendoakan. Dan mereka berempat keluar rumah. Bapak tua berjalan menggunakan tongkat sambil dituntun ibu tua, yang jalannya sudah susah membungkuk. Pergilah keluar pagar rumah, kita di sini mendoakan. Mereka berdua melangkahkan kaki dengan gagah berani, dan tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap puluhan makhluk yang sudah menunggu di luar. Akhirnya kau berikan juga mereka, kakek tua bangka. Kubunuh mereka yang sudah berani melanggar aturan, ucap makhluk hitam berbulu tinggi besar yang menyeramkan. Saat mereka tepat satu langkah melewati pagar rumah, kepala mereka langsung dicengkram dengan kuat. Jari tangan yang sangat begitu besar dan kuku panjang hitam semua meremas kepala mereka. Tapi yang dirasakan oleh mereka adalah seperti sedang dibelai manja oleh sang kekasih. Dasar kau kakek tua bangka, ucap makhluk dengan wajah yang sangat marah. Karena dicengkram kepalanya tidak apa-apa, tidak hancur, itu tengkorak kepala, apalagi sampai meninggal. Dilemparlah mereka berdua ke atas langit, cukup tinggi jaraknya, tapi saat terjatuh seperti kapas yang terbang dari langit. Mereka tidak merasakan sedikit sakit pun. Dan di saat berdiri setelah terjatuh karena dilempar, ditebaslah mereka oleh sabetan golok yang sangat besar ukuran goloknya. Sesuai tubuh makhluk itu goloknya, dan memantul tidak dapat membelah tubuh mereka. Dari atas kepala sampai kaki ditebas terus-menerus, masih sama, tidak dapat melukai kulit mereka. Yang mereka rasakan hanya seperti sedang dipijit oleh kekasih. Jika diceritakan semua yang terus terjadi akan seperti cerita dongeng. Mereka terus-terusan disiksa, dianiaya, dipukul dengan gada, disembur api dari makhluk itu, ditebas oleh golok. Saya skip aja cerita yang ini, yang jelas sampai 5 hari 5 malam mereka dikeroyok oleh puluhan makhluk itu. Laparkah? Atau hauskah? Jawabannya tidak, mereka berdua tidak merasakannya. Sampai semua makhluk itu meninggalkan mereka berdua begitu saja. Hanya saja semua makhluk itu terus-terusan ngomel kepada kakek tua dan nenek tua, sambil meninggalkan mereka berdua. Dan di saat semua makhluk pergi, mereka berdua baru merasakan betapa lelah tubuhnya. Terus mereka berdua masuk ke dalam rumah, karena disuruh masuk ke dalam rumah oleh nenek dan kakek itu, menandakan pertempuran telah selesai. Mereka berdua terlelap tidur di atas dipan bambu yang ada di kamar. Sekarang kita masuk ke cerita di luar gerbang. Semua pekerja dan masyarakat mencari kedua orang yang masuk dan melanggar aturan yang sudah ada. Jelas, pasti hanya jasad yang akan ditemukan, karena bukan sekali dua kali kejadian seperti ini terjadi. Tidak banyak, tapi lumayan sering terjadi. Apabila ada orang yang melanggar, contohnya 5 orang pekerja yang jadi korban. Tepat jam 8 pagi mereka semua masuk ke dalam gerbang untuk mencari. Semua pelosok kampung Larangan ditelusuri dan dibantu oleh warga kampung Larangan. Dan menegaskan pula bahwa semalam memang ada yang menggedor pintu. Ada yang sedang mencari pekerja yang tertinggal. Sampai ke tempat hutan sebelah barat kampung, di mana warga menemukan kelima jasad korban sebelumnya. Benar saja, di tengah hutan tersebut di bawah pohon nangka yang besar dan rimbun. Di bawah pohon itu sangat bersih. Ilalang dan rumput tidak tumbuh seperti di pohon-pohon yang ada di tempat lainnya, dipenuhi oleh ilalang dan rumput duri yang tinggi-tinggi. Seakan ada yang menggerusnya. Benar saja mereka berdua ditemukan di bawah pohon nangka tersebut. Mereka sedang terlelap tidur. Awalnya saat ditemukan belum dihampiri. Semua pekerja menangis. Yang mencari menangis, padahal mereka berdua sedang tertidur pulas. Saat sudah dipastikan dicek hidung dan dadanya masih bernapas, air mata terjatuh. Semua orang yang mencari mereka menangis, namun air mata bahagia, bukan air mata kesedihan. Dan, Miss, bangun! Salah satu pekerja membangunkan mereka berdua. Mereka berdua terbangun dan kaget kenapa begitu banyak orang menangisi mereka. Alhamdulillah, ucap semua orang melihat mereka berdua terbangun, dan memang hanya tertidur. Tapi Dadan dan Kumis kaget karena tidak ada rumah kakek dan nenek, yang ada hanya pohon nangka.
dan sangat kagetnya mereka berdua ada di dalam hutan. Tidak ada jalan setapak ataupun pertigaan jalan. Benar-benar ada di dalam hutan. Kami semua saat pagi tiba tepat jam 8 pagi langsung mencari kalian. Benar saja kalian ada di sini, tidak jauh di tempat warga menemukan kelima jasad kemarin, ucap tokoh masyarakat menjelaskan. Di mana rumah nenek dan kakek yang membantu kami? Kita di sini udah 5 hari, ucap Kumi sambil melihat ke sekeliling dan merasa kebingungan sambil menggaruk kepalanya. Udah ayo, kita semua pulang. Alhamdulillah udah ditemukan. Ntar aja kalian jelaskannya di luar kampung. Yang penting kalian selamat dan masih hidup, ucap tokoh masyarakat. Dan mereka semua pulang ke tempat tinggal sementara, menceritakan semua yang terjadi, tetapi bersikukuh bahwa sudah 5 hari di sana. Tapi kenyataannya hanya 1 malam saja. Dan saat sampai di tempat tinggal sementara, mereka berdua menceritakan kembali apa yang terjadi pada kesemua orang. Karena hanya baru kali ini terjadi, orang yang melanggar bisa keluar dengan selamat. Hari itu tidak ada yang bekerja, libur, dan lanjut bekerja besok paginya. Masih sama masuk jam 8 pagi melewati gerbang, dan keluar gerbang sebelum jam 3 sore. Hingga pekerjaan sudah mencapai 99% proses pengerjaannya. Tinggal 1 tiang lagi untuk melewati kampung terlarang ke kampung selanjutnya. Kampung yang akan dipasang listrik. Saat itu Dadan bagian menaikkan kabel ke atas tiang. Hal buruk pun terjadi. Sabuk APD yang dipakai untuk menahan badan di atas tiang putus. Ia terjatuh dari atas tiang. Hanya teriakan Allahu Akbar saat ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ini menurut penuturan para saksi, teman kerjanya saat itu. Mulut, hidung, mata dan telinga mengeluarkan darah. Kaki, tangan, dan leher patah karena posisi kaki, tangan, dan lehernya tidak seperti bagian tubuh yang normal. Walaupun di antara mereka tidak ada yang tahu masalah tulang yang patah, hanya saja tidak ada bagian tulang yang keluar dari kulitnya. Lalu dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Tidak buru-buru dibawa ke rumah sakit, semua menangis mengerumuni tubuh Dadan yang tidak sadarkan diri. Tapi saat itu belum meninggal, karena masih ada helaan nafas dari hidungnya, walaupun masih mengeluarkan darah segar, menandakan Dadan masih hidup. Tiba-tiba datanglah kakek tua menghampiri. Jalannya menggunakan tongkat, dituntun oleh nenek tua yang jalannya sudah membungkuk. Awas, minggir, kasih dia nafas, jangan dikerumuni, ucap kakek tua. Minggirlah mereka semua saat kakek tua menghampiri tubuh Dadan yang tidak sadarkan diri. Tidak ada doa ataupun mantra yang diucapkan. Terjadilah sesuatu yang mengagetkan semua orang saat itu. Tubuh Dadan dikencingi oleh kakek tua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua orang pekerja menyaksikannya saat itu. Tidak memerlukan waktu lama, keajaiban Tuhan pun terjadi. Seketika saja setelah kakek tua mengencingi tubuh Dadan, Dadan tersadar. Darah yang masih mengalir dari mulut, hidung, mata, dan telinga berhenti keluar. Tubuh yang dikira semua orang patah menjadi normal kembali saat Dadan terbangun dari pingsannya. Alhamdulillah. Tangisan bahagia kembali pecah saat itu. Pokoknya tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Sudah, bereskan pekerjaan kalian dan lanjutkan pekerjaan kalian semua. Niat kalian semua baik, memberi setitik cahaya terang di tengah kegelapan malam. Insya Allah, tidak akan terjadi lagi yang tidak diinginkan, ucap nenek tua sambil meninggalkan kerumunan dan menyuruh melanjutkan pekerjaan. Dilanjutkanlah pekerjaan yang tinggal 1 tiang listrik lagi di kampung terlarang. Karena setelah 1 tiang itu terpasang, sudah memasuki kampung selanjutnya yang ingin dialiri aliran listrik. Sekarang semua pekerja berpindah tempat tinggal sementara setelah beres melakukan pekerjaan pemasangan tiang dan kabel yang harus melewati dulu kampung terlarang. Mereka tidak tinggal lagi di kampung sebelum masuk ke kampung terlarang, tapi tempat tinggal sementaranya di kampung setelahnya. Adakah papan nama di gapura atau gerbang masuk yang bertuliskan hambur terlarang, orang luar dilarang masuk? Di kampung setelahnya itu, jawabannya ada. Semua peralatan dipindahkan ke kampung itu, pamit kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat. Tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada semua pekerja. Setelah semua pekerjaan beres, listrik sudah menyala di kampung yang ingin dialiri listrik.
Semua pekerja pulang dengan selamat kembali ke Cianjur. Jika kisah yang diceritakan bapakku fiksi, saya selaku anak dan orang yang menulis cerita ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah membaca kisah ini. Jika menurut kalian cerita ini fiksi, silakan anggap dongeng sebelum tidur. Saya tidak akan memaksa kalian semua percaya bahwa kisah ini nyata adanya. Banyak yang saya skip, saya tambahi dan kurangi. Tidak lain hanya untuk membuat alur ceritanya mudah dipahami dan tidak merusak keaslian kisah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.